Diceritakan pada zaman dahulu kala di desa Bedahulu, Bali pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Mereka kaya, hanya saja mereka belum mempunyai anak. Bagi penduduk Bali pada masa itu, manusia yang belum mempunyai keturunan adalah manusia yang sia-sia dalam hidupnya. Suatu hari mereka pergi ke pura desa. Mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Waktu pun berlalu. Sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut hendak disusui oleh ibunya, namun jarinya terus menunjuk ke arah sebuah nasi kukus. Bahwa nantinya anak ini akan menjadi tokoh besar. Sudah nampak tanda-tandanya sejak dini. Bayi itu menangis merengek seolah meminta sesuatu. Sang ibu kasihan mendengar rengekan sang bayi. Ibu kemudian mengambil nasi kukus tersebut dan mencoba untuk memberikannya pada bayi. Ibu bergumam dalam hatinya, apakah anak ini ingin merasakan nasi kukusan ini? Umurnya belum cukup untuk makan nasi. Tak dinyana ternyata bayi tersebut memakan nasi kukus tersebut dengan lahapnya. Ibu bayi tersebut menampakkan keterkejutan yang sangat. Ketika baru lahir, anak tersebut sudah bisa untuk memakan nasi. Sang ibu berkata, "Astaga, kau telah berikan anak yang luar biasa, Yang Widi." Ternyata yang lahir bukanlah bayi biasa. Ketika masih bayi pun ia sudah bisa makan makanan orang dewasa. Setiap hari anak itu makan makin banyak dan semakin banyak. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena itu ia dipanggil dengan nama Kebo Iwe yang artinya paman kerbau. Kebo Iwe makan dan makan terus dengan rakus. Lama-lama habislah harta orang tuanya untuk memenuhi selera makannya. Mereka pun tak sanggup untuk memberi makan anaknya. Dengan berat hati mereka meminta bantuan warga desa. Sejak itulah segala kebutuhan makan Kebo Iwe ditanggung oleh desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwe. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak untuknya. Tapi lama-lama penduduk merasa tak sanggup untuk menyediakan makanan. Kemudian mereka meminta Kebo Iwe untuk memasak sendiri. Mereka cuma menyediakan bahan mentahnya. Bahan-bahan pangan tersebut diolah oleh Kebo Iwe di Pantai Payan yang bersebelahan dengan Pantai Soke. Danau Beratan merupakan tempat di mana Kebo Iwe biasanya membersihkan walaupun jaraknya cukup jauh, namun dengan tubuh besarnya, jarak tidak menjadi masalah baginya. Dia bisa mencapai setiap tempat yang diinginkannya di wilayah Bali dengan waktu singkat. Kebo Iwe memang serba besar, jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat bepergian dengan cepat. Kalau ia ingin minum, Kebo Iwe tinggal menusukkan telunjuknya ke tanah, sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Walaupun terlahir dengan tubuh besar, namun Kebo Iwe adalah seorang pemuda dengan hati yang lurus. Suatu ketika dalam perjalanannya pulang dari Danau Beratan, tampak segerombolan orang dewasa yang tidak berhati lurus. Dari kejauhan, para warga desa merasa sangat cemas. Tampak seorang dari mereka tersita perhatiannya pada seorang gadis cantik. Laki-laki itu menggoda gadis ini dengan kasar. Gadis ini menjadi takut dan enggan berbicara. Laki-laki itu semakin bernafsu dan tangan-tangannya mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tiba-tiba Kebo Iwe muncul di belakang gerombolan tersebut. Mencengkram tangan salah satu dari mereka, nampak kegeraman terpancar dari wajahnya. Laki-laki itu menjerit kesakitan. Gerombolan itu sangat terkejut melihat Kebo Iwe yang begitu besar. Ketakutan nampak dari raut muka gerombolan tersebut. Gerombolan ini kemudian lari tunggang langgang. Demikianlah Kebo Iwe membalas jasa baik para warga desanya dengan menjaga keamanan di mana dia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia dari Sang Yang Widi dimanfaatkan dengan sangat baik dan benar oleh Kebo Iwe. Pada abad ke-11 Masehi, sebuah karya pahat yang sangat megah dan indah dibuat di dinding Gunung Kawi tampak siring. Kebo Iwe yang memahat dinding gunung dengan indahnya hanya dengan menggunakan kuku dari jari tangannya saja. Karya pahat tersebut dibuat hanya dalam waktu semalam suntuk menggunakan kuku dari jari tangan Kebo Iwe. Pahatan tersebut diperuntukkan memberikan penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Wungsu, Permaisuri, dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Raja Anak Wungsu adalah raja yang berhasil mempersatukan Bali.
Salah satu hal yang paling istimewa dari Kebo Iwe adalah kemampuannya untuk membuat sumur mata air. Kebo Iwe dengan segenap kekuatan menusukkan jari tangannya ke dalam tanah. Dengan kekuatan jari tangannya yang dahsyat, dia mampu mengadakan sebuah sumur mata air hanya dengan menusukkan jari telunjuknya ke dalam tanah. Beragam kemampuan yang luar biasa tersebut menyebabkan timbulnya daya tarik tersendiri dari pribadi seorang Kebo Iwe. Dan kekuatan luar biasa itu menyebabkan seorang raja yang berkuasa keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa bernama Sri Astasura Bumi Banten menginginkan Kebo Iwe untuk menjadi salah satu patihnya di wilayah Belah Batuh yang juga dikenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Bedahulu yang diartikan sebagai kekuatan yang berbeda. Kebo Iwe diangkat menjadi patih kerajaan dan saat itu dia mengucapkan janji bahwa selama Kebo Iwe masih bernafas, Bali tidak akan pernah dikuasai. Dengan dukungan dari patih Kebo Iwe yang luar biasa kuat, Sri Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditundukkan oleh kerajaan Majapahit yang berkehendak untuk menaklukkan kerajaan di Bali. Adapun kerajaan Majapahit waktu itu dipimpin oleh Raja Tribuana Tunggadewi dengan patihnya yang paling terkenal dengan sumpah palapanya, yaitu sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia bila seluruh wilayah Nusantara belum dipersatukan di bawah Panji Majapahit yang bernama Gajah Mada. Karena kehebatannya, Kebo Iwe dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Semua kapal-kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi berada di Selat Bali. Mahapatih Majapahit pun mengatur siasat. Dalam siasat yang diatur, Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan patih Kebo Iwe tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas Raja Majapahit membujuk patih Kebo Iwe untuk melakukan perjalanan ke Majapahit guna menikahi wanita terhormat nan jelita, pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Menanggapi tawaran dari Majapahit, patih Kebo Iwe yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga. Sebelum pergi ke Majapahit, patih Kebo Iwe terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra Dewa Siwa. Dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan Kebo Iwe, mengakibatkan meningkatnya kekuatan dan kesaktian menjadi sangat luar biasa. Kedatangan patih Kebo Iwe ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara, baik yang belum pernah melihatnya maupun yang pernah takluk atas kekuatannya, menjadi terperangah, kagum, bercampur rasa ngeri dan waspada. Tentara Majapahit menampakkan ekspresi terkejut dan cemas. Arah pandang mereka terpusat ke satu tujuan yang sama. Beberapa di antara mereka nampak sedang berbisik pelan dengan teman yang berada di sebelahnya. Lihatlah ukuran tubuhnya, luar biasa, mengerikan. Patih Gajah Mada menyambut kedatangan patih Kebo Iwe. Salam patih yang tangguh, selamat datang di kerajaan Majapahit. Kebo Iwe yang menimpali salam dari patih Gajah Mada. Terima kasih patih, kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribuana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit. Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya patih Kebo Iwe, Baginda Raja mengharapkan kedatangan patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan Bedahulu di Bali, dan juga berharap agar patih bersedia menemui wanita terhormat pilihan Baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang patih yang tangguh seperti Anda. Gajah Mada menarik nafas panjang, kemudian melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi sebelumnya, akan sangat berarti apabila patih kerajaan Kebo Iwe berkenan membuat sumur air di sana yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendamping Anda. Lebih lagi, sumur itu nantinya juga akan dimanfaatkan oleh rakyat kerajaan Majapahit yang saat ini sedang kekurangan air. Kiranya patih berkenan mengabulkan permohonan ini. Patih Kebo Iwe memiliki jiwa besar dan lurus hatinya. Akhirnya dia pun meluluskan permintaan itu. Nampak patih Kebo Iwe sedang mempertimbangkan dan kemudian memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kebo Iwe berpikir sejenak dan kemudian dia berkata, "Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi banyak orang." Tanpa banyak cakap lagi, patih Kebo Iwe segera melakukan aktivitasnya untuk menciptakan sebuah sumur air. Sebelum memulai pekerjaannya, tidak lupa patih Kebo Iwe meminta petunjuk Sang Hyang Widi. Kebo Iwe yang dalam sujudnya berdoa, "Ya Yang Kuasa, segala yang akan saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran namamu." Kebo Iwe mulai menggali sumur di tempat yang telah ditunjuk. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali cukup dalam, namun belum ada air yang keluar.
Di atas lubang sumur yang digali oleh Patih Kebo Iwe, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun. Namun mereka memusatkan perhatian pada Patih Gajah Mada, seakan mereka menantikan sesuatu perintah. Tiba-tiba Gajah Mada berteriak, "Timbun dia dengan batu!" Seketika itu juga para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat, dengan Patih Kebo Iwe berada di dalamnya. Para prajurit menimbun lubang sumur dengan batu hasil galian itu sendiri. Nampak Kebo Iwe sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat, lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur seorang pahlawan besar di dalamnya. Patih Gajah Mada sedang berbicara kepada prajuritnya. Sungguh amat disayangkan, seorang pahlawan besar seperti dia harus mengalami ini. Namun hal ini terpaksa harus dilakukan, agar Nusantara ini dapat dipersatukan. Dengan ini, kerajaan Bali akan menjadi bagian dari Majapahit. Tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala arah, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahana dari dalam sumur. "Belum, Bali masih tetap merdeka, karena nafasku masih berhembus." Batu-batu yang tertimbun melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur keluarlah Patih Kebo Iwe yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Patih Gajah Mada terkejut menyaksikan Patih Kebo Iwe yang masih perkasa dan beranjak keluar dari lubang sumur. Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan. Patih Kebo Iwe menyerang Patih Gajah Mada. Kemarahan dan dendam mewarnai pertempuran. Akibat amarah dan dendam yang dirasakan oleh Patih Kebo Iwe, pertempuran berlangsung sengit selama beberapa waktu. Di sela-sela saling serang, Gajah Mada berteriak, "Untuk memersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah dipersatukan terlebih dahulu, dan kau berdiri di garis yang salah sebagai seorang penghalang." Kesaktian Patih Kebo Iwe sungguh menyulitkan usaha Patih Gajah Mada untuk menundukkannya. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat. Namun amarah dan dendam Patih Kebo Iwe mulai menyurut, dan rupanya Patih Kebo Iwe tengah bertempur seraya berpikir, dan apa yang tengah dipikirkan olehnya membuat dia harus membuat keputusan yang sulit. Dalam hatinya, kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat kiranya dapat aku mengerti kini. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda Raja sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan. Masih dalam keadaan bertempur, secara sengaja Patih Kebo Iwe melontarkan pernyataan yang intinya mengenai hal untuk mengalahkan kesaktiannya. "Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat kiranya dapat aku mengerti. Namun selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka taklukkan aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramkan bubuk kapur ke tubuhku." Pernyataan Patih Kebo Iwe rupanya membuat terkesiap Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada menunjukkan reaksi keheranan yang amat sangat atas perkataan Patih Kebo Iwe. Gajah Mada yang mengerti atas keinginan Kebo Iwe nampak menghantamkan jurusnya ke batu kapur. Batu itu pun luluh lantak menjadi serpihan bubuk. Patih Gajah Mada menyapukan bubuk tersebut ke arah Patih Kebo Iwe dengan ilmunya. Bubuk kapur menyelimuti tubuh sang patih. Nampak Patih Kebo Iwe sesak nafas oleh karena bubuk kapur tersebut. Kiranya bubuk kapur tersebut membuat olah pernafasan Patih Kebo Iwe menjadi terganggu. Hal tersebut mengakibatkan kesaktian tubuh Patih Kebo Iwe menjadi lenyap. Patih Gajah Mada melesat ke arah Patih Kebo Iwe, menusukkan kerisnya ke tubuh Kebo Iwe. Dan sebelum kepergiannya dengan sisa tenaga yang ada pada Patih Kebo Iwe, Patih Kebo Iwe mengutarakan apa yang ingin dikatakan untuk terakhir kali. "Kiranya kematianku tidak sia-sia adanya. Biarlah Nusantara yang kuat bersatu, hasil yang pantas atas harga hidupku." Patih Gajah Mada dengan raut muka sedih memberikan jawaban atas perkataan Patih Kebo Iwe. "Kepergianmu sebagai tokoh besar akan terkenang dalam sejarah. Sejarah suatu Nusantara yang satu dan kuat." Tak lama setelah mendengar pernyataan tersebut, nafas terakhir pun pergilah sudah, meninggalkan raga seorang patih tergagah dalam sejarah Bali. Dan Pertiwi pun meredup melepas kepergian salah satu putra terbaiknya. Putra terbaik yang pernah dilahirkan di tanah Bali dengan segala kemurahan hatinya. Dengan meninggalnya Kebo Iwe, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhirlah pula riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali pada zamannya.